Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa di Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan memperkenalkan Electronic Learning atau ELMA. ELMA sendiri merupakan program yang dibuat oleh Universitas PGRI Madiun untuk memfasilitasi pembelajaran yang secara daring atau dalam jaringan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun secara singkat dari ELMA, yang pertama sebenarnya di tiap program studi itu sudah memiliki e-learning yang mendapatkan hibah dari SPADA Indonesia atau Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Kemudian di sini ada keinginan dari beberapa program studi untuk menggabungkan e-learning yang ada di masing-masing program studi menjadi satu. Kemudian yang ketiga, ELMA sendiri merupakan produk dari hibah bantuan pembelajaran berpusat pada mahasiswa berbasis teknologi informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sini akhirnya dikembangkan yang namanya platform ELMA atau e-learning Unipma yang pertama diterapkan di Prodi Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, dan PGSD. Kemudian tahap berikutnya dan telah didiseminasikan ke seluruh program studi di lingkup Universitas PGRI Madiun. ELMA sendiri sebenarnya berbasis model sehingga dapat diintegrasikan di SPADA Indonesia maupun di MOOC PGRI. Landasan hukum dari ELMA yang pertama penetapannya melalui Surat Keputusan Rektor nomor 1688/Ki/Unipma/2019. Kemudian di sini juga ditetapkan pedoman ELMA, juga ditetapkan aturan blended learning di mana proporsi minimal 30% online dan 70% tatap muka. Jadi adik-adik setelah tahun 2019 itu sebenarnya dosen sudah diwajibkan untuk pembelajaran daring 30% dan pembelajaran tatap muka 70%. Adapun landasan hukum dari ELMA, di sini ditetapkan ELMA atau Electronic Learning Universitas PGRI Madiun melalui Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Madiun nomor 1688/Ki/Unipma/2019. Di dalamnya juga mencakup buku pedoman ELMA, kemudian sistem pembelajaran blended learning yang menginstruksikan bahwa minimal dosen itu mengajar secara daring 30% dan 70%-nya tatap muka. Kemudian yang keenam, untuk menjaga kualitas pembelajaran daring, di sini ada unit penjaminan mutu dari program studi, fakultas maupun universitas yang memberikan dan melakukan kegiatan monitoring secara berkala. Pada bulan Maret 2020 tentunya kita tahu bersama bahwa pembelajaran secara tatap muka itu dipending terkait dengan penyebaran COVID 2019. Di sini akhirnya muncul beberapa surat edaran. Yang pertama dari Menteri nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah BDR untuk mencegah penyebaran virus, di mana BDR itu sendiri bisa dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, dan yang kedua pembelajaran jarak jauh dari luar jaringan atau luring. ELMA sendiri kebetulan mendukung pembelajaran daring, ya. Jadi Universitas PGRI Madiun sudah siap untuk melakukan pembelajaran daring untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun profil dan laman ELMA ini dapat dilihat di link berikut, ya. Jadi adik-adik kalau mau membuka ELMA itu bisa buka link ELMA di http://elma.unipma.ac.id. Nah, nanti setelah di enter akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, seluruh pembelajaran ke depan selama COVID belum dapat diredakan di Universitas PGRI Madiun akan menggunakan Electronic Learning Universitas PGRI Madiun atau ELMA untuk pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran praktikum yang dengan protokol yang ketat bisa dilakukan di kampus, tapi kalau memang bisa dialihkan di lab virtual, adik-adik juga akan menggunakan lab virtual. Bagaimana kita ingin menggunakan ELMA?
Yang pertama, adik-adik harus melakukan pendaftaran di Elma. Syarat yang pertama dan yang paling penting adalah memiliki email aktif. Jangan sampai email yang didaftarkan di Elma atau yang digunakan untuk mendaftar Elma itu email yang sudah tidak bisa dipakai. Ketika diberikan balasan verifikasi maka tidak bisa atau tidak memperoleh respon. Nah, ini ya. Jadi yang persyaratan yang pertama memiliki email aktif, yang kedua mendaftarkan akun ke Elma, dan yang ketiga mengisi form akun ke Elma sesuai ketentuan. Prosedur langkah pendaftaran Elma adik-adik bisa melihat pada tampilan video berikut. Mencoba untuk login di Unipma, tapi sebelum login karena belum punya account maka kita buat account baru atau new account. Diklik di sini. Nah, diminta untuk membuat username dan password. Ini maba Unipma 2020. Kemudian passwordnya sesuai dengan ketentuan di sini. Password tulis passwordnya ya. Ada angkanya juga ya. Nah, ini saya sudah buat password. Adik-adik silakan buat passwordnya sendiri ya. Oke, sudah. Sekarang email. Ini saya pakai email ini ya. Nanti ini masukkan email adik-adik. Nah, seperti ini. Sama, ini juga saya isi. Nah, yang tidak ada tanda serunya seperti ini boleh diisi, boleh tidak. Ini supaya cepat, sementara tidak saya isi. Saya membuat account baru. Kalau sudah benar prosedur passwordnya maka akan seperti ini. Nanti kita akan dikirimi password di email. Seperti apa bentuknya? Kita buka email di kotak masuk. Kita dapat email verifikasi dari Elma. Kemudian kita klik saja linknya. Nah, kita sudah masuk sebagai salah satu peserta atau terhubung dengan e-learning Unipma. Ini saya enter saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa tampilan di Elma. Di sini adik-adik bisa mengganti page-nya, kemudian juga bisa mengganti profilnya dan sebagainya, bisa dilakukan di sini. Yang pertama saya coba ganti profilnya dulu. Saya klik profile ya. Saya edit profile di sini ya. Nah, seperti ini. Oh, sudah benar namanya, dicek emailnya sudah benar dan sebagainya. Ini kalau mau memberikan foto, saya carikan foto yang ada di sini saja. Nah, misalnya fotonya ini, ambil foto ini saja, saya upload. Oke, saya update profile. Nah, foto saya sudah berubah seperti ini. Nah, ini langkah yang pertama yang harus dilakukan, yaitu upload profile kita yang ada di Elma. Setelah semua dilakukan, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada dashboard. Nah, ini punya kita sendiri ya. Mau upload private file boleh di sini dan sebagainya. Mau merubah tampilan di sini juga bisa ya. Atau mau seperti ini saja, ini digeser-geser bisa. Tapi saya pikir kita pakai yang default saja. Sekarang langkah berikutnya kita akan mendaftar mata kuliah. Di sini ada set home. Saya ingin mendaftar mata kuliah di prodi pendidikan fisika, misalnya di sini. Saya ingin daftar program studi atau ingin mengikuti kuliah yang ada di sini.
Saya ikuti. Sebagai contohnya adalah fisika dasar. Nah, di sini ada mata kuliah fisika dasar. Di sini saya klik. Nah, adik-adik belum bisa masuk ke mata kuliah sebelum dosen memberikan kode akses untuk masuk. Nanti akan diberikan kode akses untuk masuk dari dosen. Adik-adik belum bisa masuk ke mata kuliah sebelum dosen memberikan kode akses untuk masuk. Nanti akan diberikan kode akses untuk masuk. Oke, setelah dapat kode dari dosen, silakan masukkan kode enrollment key-nya atau kodenya ya. Kemudian yang saya tulis benar, enroll me. Nah, kita sudah berhasil masuk pada halaman mata kuliah fisika dasar 1. Nanti akan berbeda-beda isinya, tapi pada dasarnya isinya yang pertama tentunya ada rencana pembelajaran semester. Di sini adik-adik punya gambaran tentang apa-apa yang dipelajari di semester ini. Kemudian juga ada kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah itu terkait dengan kesepakatan dari mahasiswa dan dosen terkait jam mengajarnya bagaimana, masuknya mulai jam berapa, bentuk latihan soalnya bagaimana, format penilaiannya bagaimana, itu akan dijelaskan di kontrak kuliah. Kemudian kalau simbolnya seperti ini adalah bentuk diskusi sinkronus. Jadi dilakukan pada saat itu juga, tidak bisa dipending. Sedangkan kalau bentuk diskusi ya, yang lain itu adalah bentuk diskusi asinkronus, nanti akan dibahas. Bagiannya tentunya terdiri dari materi yang harus adik-adik pelajari. Sebelumnya ada capaian pembelajaran dan indikator capaian, ada peta konsep, ada pengantar, dan ada materi yang bisa di-download. Materi bisa dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PPT. Kemudian ada rangkuman. Selain itu juga ada video yang merupakan penjelasan dari materi yang dibahas. Nah, ini yang disebut diskusi asinkronus ya, modelnya seperti ini. Jadi adik-adik bisa membuat topik diskusi baru ya. Di sini kalau mau membuat topik diskusi baru, ingin mendiskusikan apa ya. Kemudian sampaikan yang akan diskusikan. Saya ingin diskusi tentang mendiskusikan apa, bisa diisikan di subjek dan pesan ya. Bisa juga melampirkan file. Ini kalau mau membuat forum diskusi. Nah, di sini adik-adik sudah punya forum diskusi sendiri yang adik-adik buat. Ini saya buat maba. Kemudian juga bisa memberikan respon terhadap masalah diskusi yang disampaikan oleh dosen maupun mahasiswa yang lain. Ini yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Suatu kendaraan bergerak dengan kecepatan 35 km per jam dengan kelajuan, mohon maaf ya, maka konversi dalam satuan meter per sekon adalah senilai ya. Kalau mau mereplay di sini, nah, replaynya apa terhadap pertanyaan ini? Nah, jawabannya apa? Bisa tulisan di sini. Jawabannya adalah, atau hasil konversinya adalah, nah ini sama dengan WhatsApp ya. Kita mereplay komen dari teman kita, nanti outputnya seperti ini ya. Kita mereplay dari status atau bahan diskusi yang dibuat oleh teman kita. Jadi diskusi itu bisa post forum diskusi sendiri, atau kita bisa mereplay dari pertanyaan teman atau bahan diskusi teman. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Selain diskusi juga ada bagian terpenting di sini, ada kita cari kuis ya, yang bisa berbentuk, ini ada tes enggak? Ada tes ya. Ada tes, ini ada bentuknya multiple choice ya. Nanti ada berbagai bentuk, ada yang jawaban singkat, ada multiple choice ya. Di sini adik-adik tinggal memberikan respon dengan cara, misalnya ini jawabannya ya diklik saja, next back misalnya ya. Kemudian ini jawabannya apa, diklik aja.
dan seterusnya sampai habis. Ini saya tidak bisa jawab A semua karena hanya sampel ya. Jawab A semua aja. Ini C lah sekali-kali. Nah, ini saya jawab, terserah saya. Nah, semua jawaban sudah disimpan. Kalau sudah yakin, ini kalau untuk mengkoreksi lagi ini ya. Kalau untuk sudah yakin, kita tinggal submit semua dan selesai. Submit all and finish ya, kita klik yes ya, submit all and finish. Nah, kita akan dapat, nah ini sudah dijawab semua dan alhamdulillah ini terlihat ini betul semua, selesai dalam waktu 54 detik, tidak ada 1 menit. Nah, ini ada waktunya. Ini contoh kuis yang berbentuk multiple choice. Kemudian bisa juga yang dalam bentuk jawaban singkat atau attachment file. Attachment file itu upload dalam bentuk file. Jadi ada semacam tugas dari dosen. Ya. Kita lihat di sini. Ini bentuk upload. Jadi kita download dulu soalnya, ada yang bentuk PDF. Ini ada misalnya ada pertanyaan tes. Kita buka. Nah, ini pertanyaannya. Kita kerjakan di MS Word atau ditulis tangan, tergantung dari instruksi yang disampaikan di ELMA oleh dosen tersebut. Ini soalnya kita tinggal mengerjakan soal yang diberikan. Nah, itu gambaran umum tentang ELMA. Nanti adik-adik akan lebih paham lagi kalau mempraktekkan ya. Adik-adik bisa praktek kalau sudah mendaftar. Nanti akan disampaikan oleh dosen mata kuliah masing-masing bagaimana menggunakan ELMA, dan juga ada buku panduan untuk mahasiswa yang bisa digunakan untuk mengerjakan atau memahami menu-menu yang ada di electronic learning atau ELMA. Oke, mudah bukan cara mendaftar kuliah di ELMA? Apabila adik-adik mengalami kesulitan, nanti video ini akan ditampilkan di YouTube Unikma. Adik-adik dapat membuka kapanpun dan dimanapun. Kemudian kalau adik-adik buka ELMA, di sana ada juga cara yang ditulis per langkah secara tertulis dan dapat di-download. Caranya bagaimana? Buka ELMA, scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Di sana ada cara mendaftar pada ELMA dan penggunaan mobile learning. Jadi di scroll saja dan itu bisa di-download filenya dalam bentuk PDF. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik materi tentang ELMA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembelajaran ke depan dan adik-adik bisa menggunakannya dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive.